Halo, selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Katakan, saat indah ku berhadapan denganmu Bapa. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, tapi mau dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, menyembah memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya, El Shaddai, Allah yang besar, bagimu segala hormat, kemuliaan, segala pujian bagimu, ku bersyukur. Kau Allah yang besar, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tidak ada henti-hentinya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mencukupi, Allah yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh menjalani hidup kami sepanjang hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang selalu terarah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi.
Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menuntun kita menjalani sepanjang hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan tidak tertarik dengan penampilan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah membaca kisah atau sejarah dunia, ada seorang presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang bernama Abraham Lincoln. Dan Bapak Ibu, Presiden Abraham Lincoln ini seringkali menggunakan keburukan wajahnya menjadi sebuah humor yang bisa menghibur orang banyak. Bapak Ibu, Abraham Lincoln dikenal bahwa dia tidak memiliki wajah yang menarik. Dia tidak memiliki penampilan yang baik. Bahkan satu saat ada seorang senator Amerika menjuluki dia dengan julukan pria berwajah ganda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dimaksud. Tetapi yang pasti, senator Amerika itu sedikit menyindir Presiden Abraham Lincoln karena penampilan wajahnya yang tidak menarik, bahkan bisa dikatakan jelek. Bapak Ibu, selain itu, ketika Abraham Lincoln sedang mengadakan perjumpaan dengan pers, dia menceritakan sebuah kisah yang cukup lucu, di mana dia berkata satu hari dia bertemu dengan seorang wanita, dan wanita itu berkata kepada Abraham Lincoln bahwa wajah kamu itu jelek, katanya. Dengan jujur wanita itu berkata. Dan Abraham Lincoln tidak tersinggung, bahkan dia menanggapi pernyataan dari wanita itu dengan santai dan dengan humor. Kan bukan salah saya kalau wajah saya jelek. Lalu dengan tidak mau kalah, wanita itu berkata, betul, memang bukan salah Anda berwajah jelek. Tapi paling tidak, sudahlah jangan keluar rumah. Kamu diam saja di rumah sehingga tidak mengganggu pemandangan. Begitu kira-kira. Tetapi tahukah Bapak Ibu, Presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln ini dikenal di seluruh dunia bukan karena kejelekan wajahnya, tetapi dia adalah seorang presiden Amerika yang dikenang karena apa yang dia lakukan, karena sifat-sifat yang dia miliki, bukan apa yang ada di tampilan luarnya. Presiden Amerika Serikat yang ke-16 ini dikenal karena dia memiliki pendirian yang teguh, bukan karena wajahnya yang jelek, tetapi karena dia memiliki pendirian yang teguh. Pendirian apa yang dia miliki? Dia bertekad dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, bahkan sepenuh raganya untuk menyatukan negara-negara bagian pada saat itu yang sedang dalam keadaan perang saudara. Abraham Lincoln terkenal bahwa dia adalah salah seorang presiden Amerika Serikat yang memperjuangkan Amerika Serikat bisa menjadi negara yang bersatu walaupun terdiri dari beberapa negara bagian. Dan bukan hanya itu saja, Abraham Lincoln terkenal bahwa dia menghapus perbudakan di Amerika Serikat yang akhirnya meluas ke seluruh dunia. Abraham Lincoln terkenal sampai saat ini bukan karena wajahnya yang jelek, tetapi karena menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling dia. Bagaimana dia memiliki kesabaran yang luar biasa, dia memiliki keteguhan hati, dia memiliki pengabdian sepenuh hatinya kepada negaranya. Lalu dia juga memiliki kemampuan yang kuat untuk bisa melakukan apa yang ada di dalam pikirannya. Abraham Lincoln juga terkenal karena dia memiliki belas kasihan kepada banyak orang. Dan dia juga terkenal karena dia memiliki perhatian kepada orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Abraham Lincoln menjadi salah satu contoh dari sekian banyak orang bahwa apa yang tampak di luar itu tidak mempengaruhi apa yang harusnya muncul dari dalam hidup seseorang. Bapak Ibu, bukankah kita sering kali terjebak dengan pandangan seperti ini? Kita lebih tertarik atau lebih memperhatikan hal-hal yang nampak dari luar. Kita lebih tertarik memperhatikan apa yang orang lain punya, yang kita lihat. Kita lebih tertarik memperlihatkan apa yang kita punya secara fisik kepada orang lain. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu,
bahwa bukan apa yang nampak secara lahiriah yang diperhatikan oleh Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Bapak Ibu, firman Tuhan ini disampaikan ketika bangsa Israel sedang memilih mencari seorang raja untuk menggantikan Raja Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan karena kejahatannya di mata Tuhan. Ketika Samuel dipilih Tuhan untuk mencari raja pengganti, Samuel diminta Tuhan untuk mendatangi keluarga Isai. Dan ketika Samuel datang tiba di rumah Isai, Bapak Ibu tahukah apa yang Samuel lihat? Dia melihat anak-anak Isai adalah orang-orang yang memiliki fisik yang tegap, fisik yang menarik, kemampuan secara fisik untuk berperang, kemampuan secara fisik untuk mengalahkan musuh-musuh. Dan Samuel sangat terpesona dengan apa yang dia lihat. Anak-anak Isai lewat di depan Samuel untuk bisa berharap dipilih menjadi raja dan diurapi oleh Samuel. Tetapi Tuhan berkata bahwa dia tidak menyetujui. Dia tidak memilih anak-anak Isai yang lewat di depan Samuel pada saat itu. Tuhan berkata, "Aku tidak melihat fisik mereka. Aku tidak memandang apa yang ada kelihatan oleh manusia. Tetapi aku lebih memandang, aku memandang hatinya. Aku memandang apa yang ada di dalam hatinya." Bapak Ibu, ketika Samuel bertanya kepada Isai, "Apakah ada lagi anakmu yang lain?" Lalu Isai teringat akan Daud yang pada saat itu sedang menggembalakan domba-domba milik ayahnya yang hanya sekitar 2 atau 3 ekor. Secara manusia, Daud tidak menarik. Secara manusia, Daud tidak diunggulkan untuk menjadi raja. Dia masih seorang anak-anak. Bahkan firman Tuhan berkata, pipinya masih kemerah-merahan. Dan firman Tuhan berkata, dia masih seperti anak yang lucu begitu. Kemudian dia juga belum punya pengalaman menghadapi musuh-musuh seperti kakak-kakaknya yang lain. Daud punya pengalaman hanya sebagai gembala domba dari domba-domba ayahnya. Itu pun bukan milik dia sendiri. Dan jumlahnya tidak lebih dari 3 ekor. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, secara fisik, secara manusia, Daud tidak diunggulkan untuk menjadi raja. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat secara fisik, apa yang manusia lihat kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati Daud. Apa yang menarik dari seorang yang bernama Daud. Kita belajar bahwa sejak muda Daud sudah menyatakan dirinya, menyatakan hatinya dan kerinduannya bagi Allah sebagai Tuhan dan Gembala. Hal ini bisa timbul karena satu pengalaman pribadi yang Daud miliki ketika dia menggembalakan domba-dombanya. Daud menyadari dia seperti seekor domba di hadapan Tuhan yang kuat dan perkasa. Kalau dia saja sebagai seorang anak penggembala bisa menjaga domba-dombanya dengan begitu rupa, tetapi dia sangat yakin bahwa Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah adalah Allah yang kuat, yang sanggup menjagai dia. Sejak kecil Daud memiliki kerinduan yang sangat besar agar Allah menjadi gembala bagi dirinya sendiri. Itu diungkapkan oleh Daud ketika dia menyanyikan puji-pujian bagi Allah di dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Dia berkata, "Tuhan adalah gembalaku, tidak pernah aku akan kekurangan. Aku dihantarkan ke padang rumput, aku diberi minum, aku dijagai bahkan ketika di lembah-lembah bayang maut." Bapak Ibu, ada satu keyakinan yang kuat di dalam hati Daud bahwa dia memiliki Allah yang hebat, dia memiliki Allah yang kuat, dan ini yang dilihat oleh Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Allah tidak melihat apa yang kita miliki secara fisik,
Allah tidak melihat berapa banyak rumah yang kita punya. Allah tidak melihat berapa cantik kita, berapa gagah, berapa tampan, atau apa yang kita miliki secara fisik yang bisa kita banggakan. Tetapi Allah lebih peduli dengan hati kita. Allah lebih memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, kita mempercantik manusia batiniah kita. Kita membenahi manusia batiniah kita. Sehingga ketika Allah mencari seseorang yang diberikan tanggung jawab, Allah menemukan kita. Allah memilih kita untuk satu tanggung jawab yang besar dalam pekerjaannya. Hari ini berapa banyak di antara Bapak Ibu yang seringkali berpikir bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa yang bisa saya banggakan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang hari ini memberikan firman-Nya kepada kita. Bahwa Allah tidak melihat apa yang kita miliki secara fisik atau jasmani. Tetapi Allah lebih peduli dengan apa yang ada di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sama-sama tundukkan kepala, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Biar kiranya ini menuntun kita sepanjang hari ini. Kita akan memperhatikan, kita mempedulikan, kita membangun manusia batiniah kita, sehingga itu menjadi kesukaannya Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang hebat. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Allah yang tidak mempedulikan penampilan kami secara lahiriah. Biar kiranya Tuhan kami boleh lebih memperhatikan, mempersiapkan, mempercantik, membangun manusia batiniah kami. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan memimpin jalan hidup kami akan sanggup melakukan banyak perkara bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan untuk kami menata hati kami, menata manusia rohani kami, sehingga kami boleh mempersembahkan itu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Biar kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh sanggup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati.